Jadi untuk soal yang hari ini, itu yang nomor 1 adalah kelanjutan dari soal kemarin ya. Reaksinya adalah 2R plus S menjadi 4T, di mana diketahui bahwa mol awal dari R itu adalah 20 mol, sedangkan mol awal untuk S itu adalah 15 mol. Kalian diminta yang A untuk menentukan limiting reaktan, yang B diminta untuk menentukan berapa mol akhir dari masing-masing komponen ini pada reaksi tersebut. Kemudian yang C adalah persamaan laju reaksi untuk komponen R, S, dan T. Kita bahas yang nomor 1A terlebih dahulu. Berarti siapa yang menjadi limiting reactant kira-kira? Yang S. Yang S. Kenapa yang S? Karena nilainya. Karena nilai S kenapa? Lebih kecil ketimbang yang Lebih kecil. Lebih kecil dibandingkan dengan yang R. R. Dari mana tahunya bahwa dia lebih kecil? Dari molnya. Dari molnya. Oke. Di sini berarti mula-mula T sama dengan 0 ya. Kemudian nanti ada T saat sama dengan T reaksi, ya kan? Waktu reaksi maksudnya. Kemudian di akhir itu adalah T sama dengan T. Ya. Biasakan menulis seperti ini. Oke. Kemudian yang diketahui mol awal, di sini R-nya berapa? 20. 20. Kemudian S, mula-mula 15. T, 0. kenapa 0? Karena mula-mula. Mula-mula belum terbentuk produk. Ya. Oke. Jadi di sini ada mol R sebanyak 20, S-nya 15. Untuk menentukan limiting reaktan, berarti gimana caranya? Dibagi dengan apa? Koefisien stoikiometri. Jadi mol awal yang diketahui kalian bandingkan dan bagi terhadap koefisien stoikiometrinya, bandingkan mana yang lebih kecil. Ya, istilahnya kan limiting reaktan, ya, atau bisa juga disebut sebagai pereaksi pembatas, boleh, ya, pereaksi pembatas atau limiting reaktan itu ditentukan dari reaktan yang ada, kalian tentukan, di sini berarti ada R dan ada S. Ini ya. Kemudian, kalian tentukan mol awal dari R itu berapa? Mol awal dari R adalah 20, ya kan? Kemudian, molnya dari S berapa? 15. 15. Nah, kalau secara kelihatan dari nilai mol, S memang lebih kecil. Ya, S-nya lebih kecil dibandingkan dengan R. Tapi ingat, di sini ada koefisien stoikiometri yang harus kalian perhatikan. Karena koefisien stoikiometri dari R dan S itu tidak sama. Maka, R di sini harus dibagi dengan koefisien stoikiometrinya, yaitu 2. Ya, dan S juga harus dibagi dengan koefisien stoikiometrinya, yaitu 1. Untuk menentukan mana yang lebih kecil hasilnya. Ya, berarti 20 bagi 2 berapa? 10. 15 bagi 1? 15. 15. Berarti siapa yang menjadi pereaksi pembatas? R. 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 Ya, jadi yang menjadi pereaksi pembatas adalah R karena 10 itu kurang dari 15. Ya, jadi ini yang menjadi pereaksi pembatas. Sampai di sini, apakah masih bingung? Atau belum dipahami dalam penentuan pereaksi pembatas? Bu, saya izin bertanya. Kan pada yang nomor 1 itu kan R-nya kan 20. Berarti bukannya kalau seumpama kalau 2R itu 20-nya dikalikan 2 ya, Bu? Enggak, karena apa? Di sini diketahui bahwa mula-mula R itu adalah 20 mol. Dan mula-mula untuk S itu adalah 15 mol. Baru nanti kalian setelah menentukan siapa yang menjadi pereaksi pembatas, di reaksinya nanti yang dikalikan dengan, disesuaikan dengan mana yang pereaksi pembatas. Nah, kalau seperti ini, R-nya kan adalah untuk
mula-mula, berarti mula-mula R-nya itu adalah untuk 2R, dia adalah 20 mol. Berarti untuk 1 R, dia adalah 10 mol. Jadi untuk menentukan reaksi pembatas disesuaikan terhadap 1 molnya masing-masing reaktan, bukan terhadap 2 mol. Karena reaksinya yang ada itu adalah secara 2R plus S menjadi 4T. Gitu. Ya. Baru ketika di sini reaksi pembatasnya adalah R, berarti kan di sini untuk 2R dia akan bereaksi berapa banyak? Kira-kira kalau misalkan di situ reaksi konversinya kemarin berapa ya? Oh iya, di sini nggak tahu ya. 60% Bu. 60%. Sebelum ke 60%, kita ke yang konversi 100% dulu aja ya, biar lebih mudah untuk memahami. Kalau misalkan konversinya adalah 100%, ya, berarti di sini adalah yang akan habis bereaksi duluan, kira-kira adalah siapa? Antara 20 dengan 15 ini? Yang 15, Bu. Habis dulu. Masa? Yang 20, Bu. 20 Yang dikali 20. Berarti yang bereaksi itu yang mana? Didasarkan pada reaksi pembatas, yaitu R. Ya, karena R di sini yang bereaksi semuanya akan 20 habis bereaksi, maka berapa banyak ketika di sini yang akan bereaksi di S? 1/2 kali 20. Berarti berapa? Minus 10. Minus 10. Jadi S tidak akan habis bereaksi, masih sisa 5. Ya, berbeda cerita kalau misalkan kalian tadi menentukannya adalah yang S yang sebagai reaksi pembatas, ya. Kalau S yang sebagai reaksi pembatas, misal berarti di sini S-nya akan habis bereaksi. S di sini akan 15 minus 15. Berarti R-nya di sini berapa? 2 kali 2/1 kali minus min 15. 15. Hasilnya berapa? Min Min 30. 30. 20 minus 30 hasilnya akan kurang. Ya, menjadi minus 10. S-nya akan habis bereaksi. Nah, makanya S di sini tidak dikatakan sebagai pereaksi pembatas, tetapi yang dijadikan sebagai pereaksi pembatas adalah R. Sampai di sini bisa dipahami atau masih bingung? Jadi gampangannya ketika kalian akan menentukan reaksi pembatasnya itu siapa, kalian tentukan terlebih dahulu ya mol awal dari masing-masing reaktannya itu berapa, kemudian dari masing-masing mol awal tersebut kalian bagi dengan koefisien stoikiometrinya. Mana yang memiliki nilai paling rendah itu yang kalian jadikan sebagai limiting reaktan atau reaksi pembatas. Ya. Nah, kalau misalkan di sini konversi 100%, berarti yang akan bereaksi, habis bereaksi, di sini konversi dari limiting reaktan. Berarti siapa? R. Jadi R akan habis bereaksi. Intinya ketika akhir, R-nya di sini 0. Agar di sini 0, berarti yang bereaksi harus berapa? Minus 20. Minus 20. Ya. Artinya dia habis bereaksi. Semuanya dia bereaksi membentuk T. Nah, dari reaksi pembatas ini sudah tahu reaksinya yang bereaksi adalah 20, berarti untuk S tinggal disesuaikan dengan koefisien stoikiometrinya. T juga harus disesuaikan dengan koefisien stoikiometri. Dan jangan lupa kalau T di sini karena produk berarti tandanya nanti positif. Ya. Berarti untuk S di sini gimana caranya? Untuk mendapatkan berapa nilai S? 10. Ya, caranya gimana? Koefisien 20 stoikiometri dari S ya. dibagi dengan koefisien stoikiometri dari R 1/2 kalikan 20. Kalikan 20. minus 20. Ya, hasilnya minus 10. minus 10. Ya, itu adalah untuk S. Berarti untuk T gimana? Caranya 5. 4 per 4/1. 4/2 2 kali
berapa? Minus Minus 20, tapi karena dia produk berarti minusnya tidak usah ikut. Berarti kali 20. Hasilnya berapa? 40. 40. Ya, berarti ketika akhir R-nya berapa? Hasil akhir berarti R-nya adalah ini kan 0. dijumlahkan ya semuanya ya. Ketika dijumlahkan semua berarti ketika akhir R-nya adalah 0, S-nya adalah 15 minus 10 berapa? 5. Sedangkan T-nya adalah 0 plus 40, 40. Ya, seperti itu cara pengerjaannya. Sampai sini sudah yang ditanyakan. Ini sebenarnya sudah dibahas di ATK ya. Ketika di ATK 1, ATK 2, itu sudah banyak membahas tentang ini. Ini adalah mol akhir. Jadi R-nya habis bereaksi ketika konversi 100% ya. Nah, konversi 100% berarti R-nya adalah 0, S-nya adalah 5, kemudian T-nya adalah 40 mol. Nah, sekarang kalau misalkan konversinya 60%, berarti gimana? Kalau konversi di sini sesuai dengan yang ditanyakan kemarin, yaitu 60%. Berarti yang berbeda di sebelah mana? Di reaksinya. Di reaksi. Berarti reaksinya didasarkan pada tetap ya limiting reaktan, yaitu R yang dijadikan acuan. Berarti R-nya yang bereaksi berapa? 60 per 100 kali 20. 60 per 100 kali 20. Berapa berarti? 9, Bu. Ya. Jadi Jadi di 9. sini 12. 0 ya. 0,6 ya. Berarti bukan 20 ya di sini sekarang. Kalau misalkan konversinya 60%, di sini bukan 20 lagi, tetapi dikalikan dengan konversi. Ya, berarti minus 0,6 kali 20. Berapa hasilnya? 12 minus 12. Minus 12. Ya, minus 12. Berarti untuk S, berarti berapa? Yang bereaksi S? Setengah dikalikan minus 12, jadi minus 6. Minus 6 ya. Jadi di sini kalau untuk si S berarti minus 1/2 kali minus 12. Sorry, nggak minus ya awalnya ya. 1/2 kali minus 12 berarti hasilnya minus 6, Bu. 6. ya. Kalau untuk yang T berarti 4/2 kali Kali 12. 12, Bu. Berarti berapa hasilnya? 24. 24. Ya. Jadi di sini untuk R adalah minus 20 minus 12 berarti berapa? 8, Bu. 8 ya. Sisa untuk R-nya adalah 8, S-nya adalah berapa? 9. 9. T-nya berapa? 24. 0 plus 24 adalah 24. Ya. Ini adalah sisa ketika atau hasil akhir ketika konversinya adalah 60%, yaitu R-nya memiliki sisa 8 mol, S-nya sisa 9 mol, T-nya terbentuk sebanyak 24 mol. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Pelajari dan dipahami lagi ya. Ini materi tentang ATK 1. Jadi kalau kalian nggak paham masalah reaksi-reaksi seperti ini, nanti akan kesulitan ke depannya. Karena biasanya di TRK 2 langsung lebih ke desain dari reaktornya. Ini dianggap sudah paham semua. Seperti itu. Oke, sekarang ke pertanyaan kedua. Mol akhir sudah ya berarti ya. Ini tergantung dari konversinya. Kalian harus mencantumkan
data konversi. Kalau mau didasarkan pada konversi 100%, berarti tadi hasilnya, ya, kalau didasarkan pada konversi 60%, berarti juga sudah dibahas tadi hasilnya. Kemudian persamaan laju reaksi untuk R, S, dan T. Gimana kalau persamaan laju reaksi? Di sini 2R plus S menjadi 4T. Persamaan laju reaksinya untuk R berarti gimana? Minus KCR Minus K 2 kali CS. Minus K, KCR pangkat 2 dikalikan CS. CR pangkat 2 kalikan CS. Minus ya? Iya, Bu. Minus KCR pangkat 2 kali CS. Ini adalah untuk RR. Ya. Nah, sekarang kalau RS berarti gimana? Minus KCR. KCR pangkat 2 kali CS. Sama persis. Iya, Bu. KCR pangkat 2 kali CS. Nah, hati-hati ya. Kalau kemarin, contoh-contoh yang saya berikan ke kalian, itu adalah, kalau kalian perhatikan ketika di persamaan reaksinya itu, koefisien stoikiometrinya semuanya 1. Benar nggak? Sehingga antara Iya, Bu. komponen 1 dengan yang lainnya bisa sama, persamaan laju reaksinya. Tetapi di sini, koefisien stoikiometrinya di situ berbeda untuk R dan S. Maka kalau misalkan berbeda seperti itu, tidak boleh langsung disamakan, tetapi harus mengandung koefisien stoikiometrinya. Jadi kalau RS, ya, kalian lihat koefisien stoikiometri dari S itu berapa? 1. 1. Ya, berarti 1. Kemudian koefisien stoikiometri dari R itu berapa? 2. Jadi untuk RS itu adalah 1/2 kali minus KCR kuadrat CS. Jadi ada faktor pengali dari perbandingan koefisien stoikiometri. Dan itu didasarkan pada apa? Saya boleh nggak kalau misalkan S-nya dari persamaan RS, RS-nya yang 1, jadi RS sama dengan KCR kuadrat CS, baru nanti yang RR-nya sama dengan minus 2 KCR kuadrat CS, boleh. Tapi biasanya yang dijadikan patokan itu adalah yang limiting reaktan. Tadi kan limiting reaktannya adalah R ya. Maka R-nya dulu yang dibuat sebagai minus KCR kuadrat CS, baru yang lainnya disesuaikan dengan koefisien stoikiometrinya. Sehingga kalau seperti ini, T-nya gimana? Persamaan T. RT berarti sama dengan 4/2 4/2 kali CR pangkat 2 KCR kuadrat kali CS. 4/2 itu berapa? 2. 2. Bisa ditulis 2 KCR kuadrat CS. Gitu. Bisa dipahami atau ada yang dibingungkan? Gimana? Izin bertanya, Bu. Silakan. Jadi untuk menuliskan persamaan reaksinya itu harus dilihat dari limiting reaktannya dulu. Ya, jadi dari limiting reaktan, itu yang mana komponennya, maka dia dijadikan sebagai dasar. Ya, jadi semuanya didasarkan pada limiting reaktan tersebut, sehingga nanti bisa menentukan persamaan laju reaksi untuk yang lain. Begitu pula untuk menentukan mol yang tersisa atau mol yang bereaksi dari komponen yang lain. Jadi penentuan limiting reaktan itu sangat penting memang. Baik, Bu. Itu jika koefisiennya berbeda atau kalau sama itu tetap ditulis seperti biasa gitu, Bu? Sebenarnya gini, kalau kalian bingung, ya coba saya jelaskan lagi. Misal saya punya persamaannya adalah hanya R plus S menjadi T, berarti persamaan laju reaksi dari RR
itu sama dengan apa? Dengan limiting reaktannya adalah R ya. Limiting reaktannya adalah R ya. Oke, min minus K K, CR CS. CR, K, CS. CR, CS. Gini ya. Nah, untuk RS itu sama dengan apa? RR. Minus Ya, minus apa? K, CR, CS. Ini ya. Iya, Bu. Iya, Nah, Bu. memang sama dengan seperti ini, tetapi sebelumnya di sini sebenarnya harus dikalikan dengan koefisien stoichiometrinya. Kebetulan koefisien stoichiometri dari S itu berapa? 1. Per koefisien stoichiometri dari limiting reaktannya berapa? 1. 1. Sehingga bisa langsung dituliskan 1/1 itu adalah 1, ya kan? Langsung min K CR CS. Seperti itu. Nah, berbeda halnya ketika di sini ada koefisien stoichiometrinya nggak 1, misalkan 2, dan T-nya itu adalah 4. Maka di sini bukan 1/1 lagi, tetapi S-nya itu adalah 1, R-nya adalah per 2. Kali minus K CR CS. Gitu. Bisa dipahami? Atau masih bingung? Bisa, Bu. Bisa. Jadi jangan sampai keliru dan jangan sampai lupa bahwa dalam penentuan persamaan laju reaksi itu harus dikalikan dengan perbandingan koefisien stoikiometri antara komponen yang dicari terhadap komponen limiting reaktannya. Gitu, yang dijadikan sebagai dasar perhitungan. Gitu ya. Masih bingung? Coba saya tanya sekali lagi. Misal saya punya reaksi A plus 2B menjadi 2C. Jika B-nya menjadi limiting reaktan, tentukan persamaan laju reaksi untuk A. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Coba Aziza. Saya Dwi Wahyuni, Bu. Oh, salah. Tadi kayaknya yang aktif Aziza. Oke, Dwi Wahyuni silakan. Berarti R RA. sama dengan Ini RA lo ya? ya. Sama dengan min Belum, Bu. 2/1 RA. 1/2, Bu. 1/2, Bu. Ya, jadi 1/2. Ya, hati-hati. Pokoknya di sini disesuaikan. Yang disebutkan pertama kali, yang sebagai pembilangnya itu adalah koefisien stoikiometri miliknya komponen tersebut. Ya, kalau A berarti lihat koefisien stoikiometrinya A adalah 1. Dibagi dengan limiting reaktannya, berapa koefisien stoikiometrinya? 2. Lalu dikalikan Lalu min KCA KCA CB pangkat 2. CB pangkat 2. Nah, ini bukan setengah dikurangi ya, tapi setengah dikalikan. Gitu ya. Hati-hati. Jadi setengah kali min KCA CB kuadrat. Atau bisa dituliskan min setengah KCA CB kuadrat untuk RA. Ada yang masih bingung? Saya izin bertanya. Silakan. Kalau misalnya salah satunya ada yang pecahan itu gimana ya, Bu? Ya nggak apa-apa. Misal di sini yang diketahui adalah setengah B dan di sini adalah 1/3 A. Dengan B-nya tetap sebagai limiting reaktan. Ya, berarti berapa atau bagaimana persamaan RA-nya? Ingat, koefisien stoikiometri dari A dibagi dengan koefisien stoikiometri dari limiting reaktan dikalikan dengan persamaan laju reaksi. Berarti koefisien stoikiometrinya A berapa?
setengah 1/3. Sepertiga 1/2. dibagi setengah. 1/2. Ya, ingat karena dia A berarti minusnya langsung ditaruh di depan aja biar nggak disangkanya setengah minus atau 1/3 minus. Jangan ya. Jadi minus 1/3 kali K CA KCA kuadrat KCA pangkat Pangkat setengah. 1/3. nah, K kali CA pangkat 1/3 dibagi kali CB pangkat CB pangkat setengah. Setengah. Ini dengan asumsi bahwa reaksinya gimana? Apa namanya? Non-elementer. Saya non gitu. Reaksinya apa? Kalau sama elementer. Sementara koefisien stoichiometri dengan pangkatnya itu sama. Jangan terpengaruh dengan pecahan, Rek. Kalau pecahan, asalkan dia tetap sama, ya tetap dia merupakan reaksi elementer. Oke, paham ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Ada yang tanyakan lagi? Kalau saya tanya yang masalah RB-nya, berarti RB-nya berapa? Kalau ini. Minus KCA CB pangkat 2. Ya, jadi kalau RB-nya langsung aja KCA CB pangkatnya berapa? Pangkat 2 yang tadi. Kalau yang Atau tadi, yang kalau yang ini ini, Setengah. setengah. CA-nya pangkat 1/3. 1/3. 1/3, CB-nya pangkat Setengah. setengah. Ya, jadi di B-nya karena dia menjadi basis, ya basis perhitungan berarti dia tidak usah dituliskan stoikiometrinya, gitu ya. Jadi untuk RB-nya adalah K kali CA pangkat 1/3, CB pangkat setengah, tapi kalau untuk RA-nya, perbandingan koefisien stoikiometrinya. Di sini tidak usah ditulis karena apa? B per B ya. Jadi di sini, biar kalian nggak bingung, kok di sini nggak ditulis gini. Penjelasannya adalah, sebenarnya boleh ditulis, tetapi tadi dipahami ya, bahwa koefisien stoikiometrinya adalah dari yang akan dicari komponennya. Koefisien stoikiometri dari B berapa? Setengah. Setengah. Dibagi dengan koefisien stoikiometri dari limiting reaktannya itu berapa? Setengah juga ya. Sama-sama setengah, setengah per setengah berapa? 1. 1. Ya, makanya di sini RB itu sama dengan min RB sama dengan min langsung K CA pangkat 1/3 CB pangkat setengah. Gitu maksudnya ya. Di sini kenapa kok nggak ada yang A kok ada? Karena pembaginya koefisien stoikiometri itu dibagi terhadap limiting reaktan, di mana limiting reaktannya itu adalah sama-sama komponen B. Gitu. Ada yang dibingungkan sampai sini? Paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Satu lagi, kalau RC-nya berarti gimana? 2 per setengah kali kali K CA pangkat Pangkat 1/3 kali CB pangkat setengah. gitu ya. Itu adalah untuk RC. Bisa ya? Untuk laju reaksi seperti ini bisa ya? Iya, Bu. Oke. Bisa. Kita coba ke persamaan reaksi untuk yang nomor 2. Kalau sudah paham yang masalah itu, ini sama konsepnya. Tapi hati-hati, di sini ada banyak reaksinya. Ya, ada berapa reaksi kalau kalian lihat di sini? 4 reaksi. Ada 4 reaksi. Ya, betul.
Ada reaksi yang pertama, kita jabarkan dulu ya. Berarti reaksi pertama adalah 2A 2A K1 menjadi menjadi A2 A2 bintang. 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 A2 bintang, di mana di sini K1. Ya. 1. Ya, Kemudian reaksi kedua, A2 bintang A2 bintang menjadi 2A. Menjadi 2A. menjadi 2A. 2A. Dengan koefisien stoikiometri A2. K2. Oke, ini reaksi yang di ini ya, yang reversibel pertama ya. Nah, kemudian ada reaksi yang ketiga, A2 A2 bintang A2 Plus B. bintang plus B B B menjadi menjadi A plus AB. ya A plus plus AB. AB. K-nya K3. 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 Oke, persamaan nomor 4. A2 bintang A plus AB. plus A AB. plus AB kan dari kanan. Ya, kanan ke kiri. Iya, Bu. A plus AB menjadi A2 bintang A2 bintang plus B. plus B. K-nya K4. K4. Ini ya, penjabaran reaksinya ada yang ditanyakan atau masih belum dipahami? Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kemudian sekarang ke penentuan persamaan laju reaksinya. Persamaan laju reaksinya berarti untuk yang ini, persamaan nomor 1. RA-nya itu sama dengan Minus K1CA pangkat 2. min, karena dia negatif, karena dia reaktan ya. CA pangkat 2. K1 kali K1 CA pangkat 2. CA pangkat 2. Ini setuju semua ya? RA sama dengan minus K1 CA kuadrat. Iya. Setuju. Oke. Kemudian, kalau A2 bintang di persamaan 1, ini saya bicara persamaan 1 dulu ya semuanya ya. RA sama dengan min K1 CA kuadrat. Kalau RA 2 bintang sama dengan K1CA kuadrat. K1CA pangkat 2. sama. Nggak pakai minus, Bu. Hanya nggak pakai minus. Ditambah Nggak kalian setengah, lihat? Nah, Oh, kalian Setengah lihat. K1CA kuadrat. Yes, jadi dilihat koefisien stoikiometrinya. Dia tidak sama-sama 1. Ya. Maka di sini RA 2 bintang karena dia produk berarti plus, ya kan? Setelah plus kalian tentukan perbandingan koefisien stoikiometri dari A2 bintang terhadap A. Ya. A2 bintang berarti berapa koefisien stoikiometrinya? 1, kan? Dibagi dengan koefisien stoikiometri dari A sebagai reaktan, di sini berapa? 2. 2. Kemudian kali K 1 kali CA Pangkat 2. CA pangkat 2. Ya. Kalau misalkan kalian bertanya, Bu, kok di sini tidak ada penentuan limiting reaktan? Kira-kira kenapa? Jawabannya. Karena reaktannya cuma 1. Yes, karena reaktannya cuma 1. Jadi di sini pasti semuanya didasarkan pada reaktannya. Ya. Jadi kalau sudah sudah diketahui bahwa reaktannya cuma 1, semuanya langsung didasarkan pada reaktannya. RA sama dengan minus K1CA kuadrat, berarti RA 2 bintangnya, produknya, itu harus ada perbandingan koefisien stoikiometrinya. Dengan catatan, di sini tadi sudah diketahui bahwa reaksinya adalah reaksi Elementer. ya, dia adalah reaksi elementer. Kalau tidak elementer, tidak bisa diselesaikan seperti ini. Ya, jadi harus dikasih catatan semuanya.
Untuk penentuan RA dan RA2 bintang di persamaan 1, ada yang masih bingung? Untuk RA 2 bintangnya itu dapat 1/2-nya dari mana tadi, ya? Perbandingan koefisien stoikiometri. Oh, A di sini berapa? A2 bintang di sini kan 1. Satu. Kemudian A di sini adalah 2. Di mana semuanya A dijadikan sebagai basis perhitungannya. Biasanya kalau tadi limiting reaktan. Karena di sini hanya satu reaktan, berarti A saja yang dijadikan sebagai dasar perhitungan. Maka kalau A-nya di sini RA-nya adalah minus K1CA kuadrat, berarti RA2 bintangnya sesuai dengan perbandingan koefisien stoikiometri berarti 1/2 kali RA, di mana RA-nya adalah K1CA kuadrat. Gitu. ya Bu. Terima kasih Bu. Oke. Bisa dipahami untuk persamaan nomor 1? Yang ditanyakan lagi? Saya? Oke, berarti sekarang ke reaksi nomor 2. RA2 bintangnya berarti sama dengan apa? Sama dengan? Min kedua. Min karena dia reaktan, ya. Kemudian K-nya adalah K2 kali konsentrasi dari reaktan. K2 bintang. Pangkat? Pangkat berapa? Pangkat 1. Karena koefisien stoikiometrinya di sini 1. Ya. Berarti persamaan RA2 bintang adalah minus K2 CA 2 bintang pangkat 1. Oke. Nah, kemudian kalau untuk RA-nya di persamaan 2. 2 K2. RA berarti positif atau negatif? Positif, karena dia adalah produk, ya. Jadi karena dia produk berarti positif. Kemudian selanjutnya adalah tentukan koefisien stoikiometrinya. Berapa? 2 dibagi dengan 1. Satunya ini miliknya siapa? A2 bintang. A2 bintang. Jadi yang dilihat hanya reaksi ini, ya. Jadi 2 miliknya A. Kemudian 1 di sini miliknya A2 bintang. Ya, makanya 2/1 kali apa? K2 C A2 bintang. Sampai sini ada yang masih belum paham? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya yang di nomor 3 ya. Nah, nomor 3 berarti A2 bintang plus B menjadi A plus AB dengan K-nya adalah K3. RA2 bintang itu sama dengan Minus K3 bintang K3 CA2 bintang CA2 bintang pangkat berapa? pangkat 1 Pangkat 1 kali ya, CB kali CB. Ada lagi? CB-nya pangkat berapa? pangkat 1. Pangkat 1. Tetap ya, seperti ini. Nah, berarti ini yang dijadikan dasar adalah A2 bintang ya. Sehingga untuk RB berarti gimana? Sama dengan dia reaktan ataukah produk? Reaktan. Reaktan, Minus. berarti minus. Kemudian perbandingan stoikiometri antara B terhadap A2 bintang berapa? B-nya berapa? 1. A2 bintangnya berapa? 1. Berarti 1/1 K3 kali CA 2 bintang kali CB. 1/1 kan 1 ya. Sehingga di sini RB-nya sama dengan
minus K3 CA CB. CA2 bintang CB gitu ya. Sama ya, berarti RA2 bintang sama dengan RB karena koefisien stoikiometrinya sama, tapi penjabarannya seperti ini. Paham ya? Nah, sekarang kalau RA. RA di situ merupakan A di sini merupakan produk. Berarti positif atau negatif? Positif. Positif. Berarti plus ya. Kemudian perbandingan antara A terhadap A2 bintang itu gimana? Koefisien stoikiometrinya? 1/1. A-nya di sini 1, kemudian A2 bintangnya juga 1. Berarti 1/1 kali K3 3 CA2 Pak bintang CB. CB. Gitu ya. Kemudian RAB itu sama dengan positif atau negatif? AB positif. Sehingga K3 1/1 ya. Koefisien stoikiometrinya AB di sini 1 terhadap A2 di sini juga 1 kali K3 CA2 bintang kali CB. Untuk reaksi yang nomor 3, ada yang ditanyakan atau belum dipahami? Bisa? Nah, sekarang kalau yang reaksi nomor 4, gimana? Tanpa saya harus menjabarkan lagi, coba ditentukan untuk yang reaksi nomor 4 ya. Pertama adalah untuk RA. Sama dengan? RA sama dengan min K4 CA CAB kali CAB. Oke. Kemudian untuk RAB, minus K4 minus K4 CA kali CAB. CA kali CAB. Kenapa sama? Karena persamaan stoikiometrinya sama-sama 1. Oke, koefisien stoikiometrinya antara A dengan AB sama-sama 1 ya. Kemudian untuk yang RA2 bintang. Minus plus Minus atau plus? Plus. Berarti plus K4 CAB. Kenapa plus? karena Produk. Ya, karena A2 bintang di sini merupakan produk. Ya. Nah, sekarang RAB ya di sini, bukan RB ya. Salah. RAB berarti sama dengan K positif atau negatif? Positif. Kenapa? Karena produk. AB di sini kan ada di kanan ya. Berarti plus K berapa? K berapa? K4 CA kali CAB. CAB. Oke. Dari reaksi nomor 1, 2, 3, dan 4 penjabarannya ada yang belum dipahami atau masih dibingungkan, silakan. Bisa? Bisa dipahami? bisa Bu. Nah, sekarang adalah, ini masih belum selesai. Yang ditanyakan adalah bagaimana RA secara keseluruhan, ya, RA secara keseluruhan, kemudian RA2 bintang secara keseluruhan, RB secara keseluruhan, RA secara keseluruhan, dan RAB secara keseluruhan. Gitu.
Ada yang bisa menjabarkan dari semua yang sudah ini tadi dituliskan? Berarti RA itu sama dengan apa? Min K1. Min K1 pangkat 2. RA sama dengan min K1 K1 CA pangkat 2. CA pangkat 2. Ada lagi? Ditambah kan Sebelum itu Dua. berarti A harus dijabarkan ya. Di sini ada di reaksi berapa aja? 1, 1, di reaksi 1, 2, 3, dan 4. 3, 4. semuanya ya berarti ya ada A ya. Ya. Oke. Di reaksi 1 minus K1 kali CA kuadrat. Di reaksi 2 plus 2/1. plus 2/1 berarti 2 ya. Iya. Oke. Plus 2 2 kali K2 2, CA2 bintang. CA2 bintang. CA2 bintang. Oke, reaksi 3 Plus K3 plus karena dia produk ya di reaksi 3 ya, plus K3 CA2 CA2 bintang. bintang kali CB. CA2 bintang kali CB ya. Iya. Kemudian di reaksi keempat Kemudian min Minus min K4 CAC. CA, CAB. 4 CAB. CAB. Ini adalah reaksi persamaan laju reaksi untuk A. Sampai sini ada yang masih bingung untuk A? Jadi tinggal ditambahkan semua yang ada A-nya. Ini adalah di reaksi 1, kemudian di reaksi 2, kemudian di reaksi 3, ya, di reaksi 4. Oke. Bisa ya untuk RA ya? Bisa, Bu. Oke, kemudian untuk R A2 bintang. Nah, tentukan dulu A2 bintang ada di reaksi nomor berapa saja? 1, 2, 1, 3, 4. 2, 3, dan 4. Gitu ya. Berarti tinggal dijumlahkan semua. R di RA2 bintang di persamaan reaksi 1, dia sebagai produk berarti positif ya. Jadi K1 CA pangkat 2. 2, lalu Itu setengah 1/2 K1. nah ya berarti setengah kali K1 CA kuadrat. Berarti yang dilihat adalah yang ini ya. Oke. Setengah K1 CA kuadrat, kemudian Min min K2 CA2 bintang. K2 CA2 bintang CA2 bintang. CA2 bintang kali Oke. udah Min min kemudian min K3 K3 CA2 bintang CB. CA2 bintang 2 CB. CB. Terus Jadi di ditambah sini untuk yang reaksi 2 dia sebagai reaktan, makanya minus ya. Kemudian yang di reaksi 3 dia juga sebagai reaktan, makanya juga minus K3 di sini ya. Kemudian di reaksi keempat dia sebagai produk, berarti positif ya. K berapa? K4 kali CA CAB. Ada lagi? Sudah. Sudah. Jadi, sesuai semua ya. Jadi RA2 bintang setengah K1 CA kuadrat. Kemudian RA2 di persamaan 2. Ini ya. Yaitu minus K2 CA2 bintang di persamaan 3. Itu adalah ini ya. K3 CA2 bintang CB, dan di persamaan nomor 4 RA2 bintangnya itu adalah ini K4 kali CAB. Sampai sini ada yang ditanyakan?
Saya. Oke, kemudian Bu. untuk RB. RB di sini ada di reaksi nomor berapa saja? Nomor 3. 3 dan 4. Nomor 3 dan nomor 4. Oh, di sini nih tadi Yang itu B, itu B B ya? aja, Bu. Oke, di sini ya tadi salah Iya. ya berarti ya. Ini yang nomor berapa tadi? Keempat ya? Ini berarti RB ya? Ya. Tapi untuk Iya. ininya tetap benar kan? CA kali CAB, CA kali CAB semua kan ya? Iya. Oke, berarti B di sini ada di reaksi nomor 3 dan nomor 4. Sehingga RB di reaksi 3 sebagai reaktan. Berarti minus ya? Minus K3 K3 kali CA CA2 bintang CB. CA2 bintang bintang C CB. B, ya kan? Kemudian di reaksi 4 dia sebagai Produk produk, berarti plus ya? plus Berarti plus K4 CA CAB. CAB. Oke. Kemudian, ada lagi? Udah ya? Sudah. Udah, jadi ini yang dipakai sama ini. Untuk RAB, berarti ada di reaksi mana aja? 3 dan 4. 3 dan 4 ya, tinggal sisanya yaitu RAB dan RAB. Berarti RAB sama dengan K3 K3 karena dia positif ya, karena ada produk di reaksi 3, K3 cari kali CA2 bintang CB, kemudian dikurangi K4 CA CAB. Oke, CA CAB. Oke. Di sini ada yang ditanyakan? Dari RA, RA2 bintang, RB, dan RAB. Bisa ya? Kita waktunya sudah habis dan sudah dibahas semua. Ada yang ditanyakan? Ada ya? Jadi mungkin silakan dipelajari lagi. Nanti recordingnya ini akan saya share sehingga kalian bisa belajar lebih jauh ya. Jadi itu pembahasan untuk review materi TRK 1 dari yang latihan sebelumnya sama latihan 2 soal ini. Semoga dipahami dan dipelajari lagi ya, terutama dalam penentuan laju reaksi. Oke? Ada yang tanyakan sampai sini? Ada ya? Oke. Kalau begitu untuk pertemuan kali ini mungkin saya ajukan dulu sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jadi di pertemuan berikutnya kita sudah benar-benar mulai untuk membahas TRK 2-nya. Jadi TRK 1-nya benar-benar dipahami dulu, gitu ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini saya ajukan sampai di sini. Terima kasih atas atensi dan juga partisipasinya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Nanti akan saya share untuk recording yang hari ini dengan yang kemarin di LMS kalian, ya. Kalau begitu saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.